Tangkap hari itu. Aku langsung menangkap pacarku dari kecil menjadikannya istriku. Kedua orang tua tertawa terbahak-bahak, bergurau satu sama lain. Aku pasti akan menjadi orang yang selalu berpikir tentang cinta. Kemudian di lingkungan kami dia terkenal sebagai wanita dingin yang anggun. Namun malah menjadi sosok yang sangat menempel padaku. Saat berusia 5 tahun dia sama sekali tidak mau foto sendirian. Dengan tangan kecil gemuknya menarik ujung bajuku. Memaksa ingin berfoto bersama denganku. Usia 18 tahun. Dia menghadang jalanku saat pergi sekolah. Dengan suara manja dia berkata, "Lin Zong, Pak Lin, kamu milikku. Kamu tidak bisa kabur." Umur 20 tahun. Baru sampai usia pernikahan. Dia tidak sabar menyatakan cintanya di atap gedung tertinggi. "Lin Feng, sisa hidupku adalah milikmu." Namun saat berumur 25 tahun, di sebuah pesta bisnis dia diracun oleh lawan bisnis. Namun bersama seorang mahasiswa laki-laki Wu San Yun, aku marah lalu mengajukan cerai. Dia langsung mengantarkan orang itu ke luar negeri malam itu juga. Berlutut di tengah hujan berkata padaku, "Lin Feng, aku salah. Maukah kau memaafkanku?" Kali ini aku melihat wajahnya yang pucat. Hatiku luluh. Tapi kemudian aku bertemu dengan mahasiswa laki-laki itu di rumah sakit. Menemani dia melakukan pemeriksaan kehamilan. Matanya merah ia menjelaskan kepada Lin Feng. "Setengah bulan yang lalu aku kecelakaan saat bernegosiasi kerjasama di luar negeri. Dia mengambil risiko ketika mobil meledak untuk menyelamatkanku. Sehingga aku masih hidup. Kemudian aku tahu aku mengandung anaknya. Nenekku mengancam akan bunuh diri. Menyuruhku untuk mempertahankan anak ini. Dia memeluk pinggangku erat-erat. Suaranya pun bergetar. Lin Feng, jangan tinggalkan aku, baiklah. Aku bersumpah setelah aku melahirkan anak ini. Aku akan mengusirnya pergi. Membuang anak itu di rumah lama. Mereka tidak akan pernah muncul di depanmu seumur hidup mereka." Aku menahan sakit hati. Dan mempercayai lagi. Penjelasannya. Sampai kali terakhir. Dia bersaing dengan aku di lelang untuk barang peninggalan ibu. Mengangkat kartu penawaran semakin keras dari waktu ke waktu. Akhirnya bahkan menyalakan lentera langit secara langsung. Memberikan kalung itu kepada mahasiswa laki-laki itu. Aku masuk ke ruang VIP dan menanyainya. Tapi dia menjelaskan dengan santai. Dia sejak kecil keluarganya tidak mampu. Hari ini dia hanya tertarik pada kalung ini. "Lin Feng, tolong beri dia kesempatan." "Baiklah." Saat itu aku tiba-tiba tersenyum. Tertawa sampai air mata jatuh. "Kalau aku tidak mengizinkan." Dia mengerutkan dahinya. "Lin Feng, jangan bercanda. Aku akan segera melahirkan. Tunggu sampai anaknya lahir. Semua akan kembali seperti dulu." Aku melihat hatinya seolah-olah dipotong dengan kapak. Kembali seperti dulu. Seperti apa dulu itu? Apakah dia benar-benar masih ingat? Dari belakang Tuan Song terdengar teriakan Sumochi. Dia dengan wajah pucat bersandar di dinding. Sepertinya aku demam. Sangat tidak nyaman. Wajah Song Ziwei berubah mendadak. Hampir seketika mendorong. Aku menopang Sumochi. Aku terhuyung mundur. Samping pinggang. Terhantam kuat ke sudut meja. Sakit hingga berkeringat dingin langsung meresap. Kemudian suaraku gemetar. Memanggilnya Song Ziwei. Tapi dia tidak menoleh. Membawa Sumochi melangkah cepat pergi. Hanya menyisakan punggungnya yang tergesa-gesa. Jasa menyelamatkan nyawa. Ditambah dengan anak yang milik mereka itu. "Song Ziwei. Kau seumur hidupmu takkan bisa melepaskannya. Bagaimana aku dan kau bisa kembali seperti dulu?" Aku duduk kebingungan di dalam mobil. Sopir dengan hati-hati bertanya, "Pak, pulang ke villa ya?" Aku menutup mata dan pergi ke kantor pengacara. 2 jam kemudian, aku memegang perjanjian cerai yang baru saja jadi. Pergi keluar kamar VIP paling atas di rumah sakit. Pengawal menundukkan kepala dengan wajah canggung saat melihatku. Aku berdiri di ujung lorong. Melihat Song Ziwei memesan seluruh lantai untuk Sumochi. Dokter dan perawat datang saat dipanggil. Dan dia tak pernah pergi dari sisi tempat tidurnya. Bahkan saat dia mengernyitkan dahi. Dia pun gugup seperti dunia akan runtuh. Sumochi berkata dengan suara lembut. "Aku ingin makan pangsit sup dari kedai sarapan di kota barat." Song Ziwei tak ragu sedetik pun. Mengambil kunci mobil dan langsung pergi keluar. "Tunggu aku kembali segera." Aku berdiri di tempat gelap. Jantungku sakit seperti disayat hidup-hidup. Setelah dia pergi, baru aku membuka pintu kamar. Sumochi memandangku dengan penuh rasa tertindas. "Tuan Xie,
Apakah kau datang untuk menuntut kesalahan? Maaf. Aku sungguh tidak sengaja. Aku hanya terlalu suka kalung itu. Meskipun Tuan Song merebut pemberianmu untukku, dia hanya ingin aku melihat dunia luar. Setelah anak itu lahir, dia akan kembali padamu seperti dulu. Aku tertawa sinis. Di sini hanya ada kita berdua, jangan pura-pura. Aku tidak berminat mengapresiasi aktingnya yang hebat. Dulu Song Ziwei memberimu 50 juta, agar kau pergi. Tapi kau tetap muncul di hadapan Song Ziwei, bahkan membuatnya hamil. Apa yang kau inginkan? Aku sangat mengerti. Matanya membeku. Ekspresinya canggung. Aku tidak mau ikut bermain dalam permainan kalian lagi. Adikku keluar dengan sebuah surat cerai. Jika aku menyerahkan surat cerai itu sendiri kepadanya, dia tidak akan menandatanganinya. Kau harus mencari cara agar dia menandatangani tanpa tahu. Sumochi menggigit bibirnya. Kau salah paham. Aku tidak pernah berniat menghancurkan kalian. Aku memotongnya, kesempatan hanya sekali. Pikirkan dengan matang. Sumochi menatap surat itu lama sekali. Akhirnya dia mengulurkan tangan mengambilnya. Terima kasih Tuan Xie. Telah mempersatukan kami bertiga. Kami bertiga sebagai sebuah keluarga. Dadaku seperti ditusuk dengan pisau tumpul yang tajam. Sakitnya sampai napas pun bergetar. Kalau begitu aku berharap keluargamu bertiga bahagia selamanya. Kembali ke villa. Aku mengangkat sebuah kardus. Mulai mengemas segala sesuatu yang berhubungan dengan Song Ziwei. Aku dan Song Ziwei tumbuh bersama sejak kecil. Kenangannya begitu banyak sampai tak terhitung. Barang pertama yang dimasukkan ke dalam kotak adalah sebuah album foto. Membuka halaman pertama adalah foto bersama kami saat berusia 5 tahun. Dalam foto itu dia mengenakan rok kecil. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Berdiri di sampingku. Tangannya diam-diam menarik ujung bajuku. Tante Song berkata, hari itu dia bersikeras tidak mau difoto sendiri. Harus bersama denganku. Itu adalah kali pertama dia menunjukkan rasa memiliki padaku. Barang kedua adalah kancing seragam SMA. Pada hari kelulusan, semua anak laki-laki berebut kancing seragam perempuan. Aku duduk di tempat tanpa bergerak. Namun saat pulang sekolah, aku menemukan di dalam mejaku dengan tenang terletak kancing seragamnya, serta selembar catatan. Hanya boleh merebut milikku. Saat itu dia sudah belajar menggunakan statusnya sebagai nona keluarga Song. Membuat perempuan lain tidak berani menatap atau mendekatinya. Barang ketiga adalah cincin kawin. Di hari aku mencapai usia legal menikah, dia langsung tidak sabar melamarku di panggung gedung CBD. Di antara kelopak mawar yang disebarkan helikopter, cincin pernikahan ini bersinar dingin di tangannya. Matanya penuh cinta. Memasang cincin itu untukku sendiri. Lin Feng, sisa hidupku adalah milikmu. Jika bukan karena Sumochi, aku dulu pikir kita benar-benar bisa hidup bersama hingga tua. Aku tersenyum sinis. Memasukkan semuanya ke dalam kotak kardus. Kemudian membuangnya ke tempat sampah bersama-sama. Keesokan paginya, aku terbangun oleh keributan dari bawah. Saat aku keluar, aku melihat para pembantu memindahkan barang mewah ke ruang tamu satu persatu. Sumochi berdiri di aula dengan canggung menggelengkan kepala. Bos Song, ini terlalu mahal. Aku tidak pernah ingin barang-barang ini. Song Ziwei memandangnya dengan lembut. Dengarkan, kalau sudah dibelikan, terimalah, sejak kecil keluargamu memang tidak mampu. Begitu dia berkata, dia melihatku. Wajahnya menjadi kaku. Dan segera berkata, Lin Feng, maaf. Kali ini hanya membeli hadiah untuk Mochi saja. Kalau kamu mau apa? Lain kali aku belikan untukmu. Aku belum sempat bicara. Sumochi dengan suara lembut berkata, Bos Song, aku sudah menyiapkan hadiah yang paling dia inginkan untuk suami saya. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arahku. Memberikan sebuah map dokumen kepadaku. Saat ku buka, baru kusadari. Di dalamnya ada sebuah surat cerai yang sudah ditandatangani. Aku menatap surat cerai yang sudah ditandatangani itu. Jantungku terasa seolah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Ternyata Sumochi benar-benar melakukannya. Selanjutnya, mereka bertiga akan menjalani hidup dengan baik. Dan mulai hari ini aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Sampai pada hari itu, Song Ziwei sesuai janji harus mengajakku naik kuda untuk menyegarkan pikiran. Aku tidak ingin terlihat aneh. Jadi aku membiarkannya mengatur semuanya. Baru saja ganti pakaian dan siap pergi. Sumochi diam-diam muncul di depan pintu. Tuan Song, Pak Xie, apakah kalian akan pergi naik kuda? Aku sangat iri.
Aku belum pernah naik kuda sebelumnya. Bolehkah aku ikut? Dia menatap Song Ziwei dengan harapan di matanya. Song Ziwei mengerutkan alis, tidak bisa. Aku sudah berjanji hari ini akan menghabiskan waktu berdua dengan Lin Feng, katanya Su Mochi. Menggigit bibir bawahnya. Tapi aku ingin ikut. Beberapa hari ini aku sibuk merawatmu. Sudah lama aku tidak menjalani hidupku sendiri. Suaranya semakin kecil. Dengan nada manja yang samar-samar. Aku tak ingin mendengarnya lebih lanjut. Aku langsung berbalik dan berjalan keluar pintu. Saat aku sampai di luar, aku mendengar desahan kompromi Song Ziwei dari belakang. Baiklah, tapi kau harus mengikuti pengaturanku sepanjang waktu. Setelah sampai di arena kuda, aku diam-diam mendekati kudanya, lalu memilih kuda yang jinak, dengan mahir memasang pelana. Keterampilan ini diajarkan sendiri oleh Song Ziwei, dan wanita yang dulu mengajarkanku naik kuda. Sekarang matanya hanya tertuju pada pria lain. Dia membantu memasangkan pelindungnya. Dengan tanganku aku menyesuaikan sanggurdi untuknya. Takut kalau dia merasa tidak nyaman sedikit pun. Dia memegang kendali kuda Sumochi sepanjang waktu. Tidak pernah melepaskannya sesaat pun. Hingga ponsel di dalam pelukan itu berbunyi. Dia mengeluarkan dan melihat sejenak. Dahi sedikit berkerut. Sumochi segera mengerti dan berkata, "Bos Song, silakan sibuk dengan urusanmu. Aku sudah belajar. Bisa bergerak sendiri sekarang." Song Ziwei masih merasa khawatir. Dia memastikan dia duduk dengan aman berkali-kali sebelum berbalik dan pergi ke sisi lain untuk menjawab telepon. Aku menahan kudaku di pinggir arena. Dengan tenang melihat pemandangan ini. Sinar matahari memanjangkan bayangan punggung Song Ziwei. Saat menelpon, dia terbiasa mengetuk bagian belakang ponsel dengan jari telunjuknya. Ini adalah gerakan kecil yang sangat aku kenal. Sumochi tiba-tiba menunggang kuda mendekat. Wajahnya tersenyum. "Tuan Xie, menurutmu bagaimana jadinya jika dua kuda bertabrakan? Aku belum pernah melihatnya." Sebelum aku menjawab, dia tiba-tiba mencubit perut kudanya. Dua kuda itu langsung bertabrakan. Kuda-kuda yang ketakutan mengangkat kaki depannya bersamaan. Aku memegang kendali tali kekang dengan erat, tapi tidak bisa menahan kudanya yang benar-benar menjadi liar, mendengus dan berlari ke arah pagar. Di sudut mata, aku melihat Sumochi secara tidak sengaja melepaskan tangan. Seluruh tubuhnya terjatuh dari punggung kuda. Mochi dan Song Ziwei hampir saja melompat untuk menangkapnya. Mereka berhasil menangkapnya sebelum Sumochi jatuh ke tanah. Sementara itu, sekelompok besar kuda yang ketakutan menerobos pagar, berlari liar ke arahku. Aku berteriak dalam goncangan, "Song Ziwei, tolong aku." Tapi suaraku tenggelam dalam suara riuh dari tapak kuda. Aku melihat dia menopang Sumochi yang pingsan dan berdiri. Tanpa menoleh, dia berlari keluar lapangan. Debu yang terangkat tapak kuda membuat mataku terlindungi. Aku merasakan tali kekang terlepas dari genggamanku. Seluruh tubuhku terlempar ke udara. Aku jatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit tajam terasa di tulang rusukku. Tapi tak ada yang sebanding dengan perasaan hati yang terkoyak. Aku meringkuk di pasir. Mendengar suara tapal kuda yang semakin mendekat. Pelan-pelan menutup mata. Aku terbangun di tengah rasa sakit yang tajam. Membuka mata aku mendapati diriku sudah di rumah sakit. Sedikit memalingkan kepala, aku melihat Song Ziwei duduk di tepi tempat tidur. Matanya memancarkan rasa cemas yang samar. "Lin Feng, kau sudah bangun." Dia segera mendekat dengan suara pelan. Suara itu penuh kelegaan. "Apakah ada yang terasa tidak nyaman?" Aku membuka mulut. Tenggorokanku kering, tak mampu mengeluarkan suara. Song Ziwei tiba-tiba berbicara. Dengan nada tergesa. "Mochi terluka tanpa sengaja. Dia memiliki gangguan penggumpalan darah. Sekarang darahnya tidak berhenti mengalir. Stok darah rumah sakit kurang. Hatiku perlahan-lahan tenggelam. Golongan darah yang cocok hanya milikmu." Song Ziwei menggenggam tanganku. "Lin Feng, bolehkah kau mengambil sedikit darah untuknya? Ini terlalu konyol." Aku tiba-tiba menarik tanganku kembali. Melibatkan luka di rusuk. Sakitnya membuat aku menghela napas dingin. Dia membiarkan dirinya diinjak oleh kuda. Tidak ada satu kalimat pun penjelasan. Kalimat pertama adalah menyuruhku dengan tubuh penuh luka pergi menyelamatkan Sumochi. Aku tidak mau pergi. Song Ziwei mengernyitkan keningnya. "Demi kehidupan kita di masa depan. Kamu tahan sekali saja, boleh? Hanya sekali ini saja. Dari awal sampai akhir. Dia tidak bersalah. Tidak ada yang ingin tiba-tiba punya anak tanpa alasan." Tubuhku terasa dingin.
Aku menatap mata Song Ziwei, berusaha menemukan setitik rasa bersalah atau kasihan. Tapi di mata yang sudah aku cintai selama 20 tahun itu hanya ada kegelisahan dan desakan. Perawat di pintu perlahan mengingatkan Tuan Song. Kondisi Tuan Sen tidak terlalu baik. Song Ziwei segera berdiri. Hampir memaksa aku untuk bangkit. Lin Feng, aku memohon padamu. Aku dibawa pergi dengan paksa. Saat diambil darah. Saat jarum masuk ke pembuluh darah. Aku sakit sampai hampir sesak napas. Perawat bertanya dengan ragu. Sakit sekali. Tidak mungkin. Aku sudah sangat lemah. Aku menggelengkan kepala. Namun mataku tidak bisa menahan air mata yang mulai merah. Namun Song Ziwei berdiri di luar ruang pengambilan darah. Sering melihat jam. Bahkan tak memberi satu tatapan pun. Memberi dirinya sendiri 400 ml darah. Setelah diambil, pandanganku menjadi gelap. Perawat membantuku duduk untuk beristirahat. Namun aku melihat Song Ziwei. Tanpa menoleh, ia berlari ke ruang pasien Sumochi. Aku tersandung dan mengikuti dari belakang. Berdiri di luar pintu yang sedikit terbuka. Di atas tempat tidur pasien. Wajah Sumochi pucat. Pergelangan tangannya dibalut perban tebal. Song Ziwei duduk di tepi tempat tidur. Menggenggam tangannya erat-erat. Tatapannya lembut seperti bisa meneteskan air. Jangan takut, sudah tidak apa-apa. Ia dengan suara lembut menghibur. Karena aku ada di sini. Mataku tertuju pada pergelangan tangan Sumochi. Di sana ada satu rangkaian tasbih yang sudah familiar. Itu kubawa dari Gunung Wutai 3 tahun lalu. Song Ziwei saat itu dengan sungguh-sungguh memakainya di tangan. Berkata akan tak pernah melepasnya seumur hidup. Namun sekarang, ia ada di pergelangan tangan pria lain. Dia bahkan memberikan tasbih suci yang kuperoleh dengan khusyuk itu kepada Sumochi. Hatiku sangat sakit. Tidak tahan melihatnya lagi. Aku segera berbalik dan pergi. Keesokan paginya, perawat datang untuk memeriksa pasien. Tuan Xie, tolong lengkapi laporan medisnya. Perawat menyerahkan formulir. Aku mengisinya secara mekanis. Berhenti sejenak pada bagian status pernikahan. Lalu menulis dengan tegas belum menikah. Perawat bertanya dengan heran pada Tuan Xie. Apakah Anda salah mengisi? Anda mengisi menikah menjadi belum menikah. Bukankah Ibu Song itu istri Anda? Aku berkata dengan tenang. Bukan, dia segera tidak akan menjadi istriku lagi. Pintu ruang perawatan tiba-tiba didorong dengan keras. Song Ziwei berdiri di pintu. Melihatku dengan tidak percaya. Lin Feng, kamu bilang apa? Udara di kamar perawatan seketika membeku. Perawat dengan canggung memeluk buku medis dan buru-buru pergi. Hanya aku dan Song Ziwei yang saling menatap di depan pintu. Apakah kamu masih marah soal pengambilan darah tadi? Song Ziwei tampaknya mengerti sesuatu. Melangkah mendekat dan mencoba meraba wajahku. Nyawa dipertaruhkan, Lin Feng. Aku tidak punya pilihan. Aku memalingkan kepala menghindari jari Song Ziwei. Tangannya tergantung di udara. Membeku sejenak. Dia menatapku lama sekali. Seolah ingin membaca sesuatu dari wajahku. Tapi akhirnya dia hanya melihat jam di tangannya. Kemudian berdiri. Mochi harus minum obat sekarang. Aku akan datang menemuimu nanti. Saat pintu tertutup, aku perlahan berbaring kembali di ranjang rumah sakit. Melihat ke langit-langit. Tiba-tiba tersenyum. Song Ziwei pergi selama 5 hari penuh. Aku keluar rumah sakit dan pulang ke rumah. Seperti yang dijanjikan, aku membuat sup. Pesan sopir untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Lalu mulai merapikan barang-barang. Paspor dan beberapa pakaian favoritku ada di sana. Di samping tempat tidur masih ada foto kami berdua. Aku memandangnya sebentar. Kemudian membalikkan foto itu di atas meja. Suatu malam, Song Ziwei tiba-tiba kembali. Dia mengeluarkan sebuah undangan berwarna emas. Matanya bersinar seperti saat muda dulu. Hari ini adalah perayaan 100 tahun sekolah. Teman-teman berkata akan ada reuni. Kamu sudah beberapa hari di rumah. Sangat cocok untuk jalan-jalan dan refreshing. Juga untuk bertemu dengan teman lama. Bagaimana? Pada hari reuni, Song Ziwen menggenggam tanganku sepanjang acara. Teman-teman lama mulai bersorak. Si tampan dan si cantik sekolah masih serasi seperti dulu. Ada juga yang menyebut tentang bagaimana Song Ziwei sempat antre semalaman untuk membeli album edisi terbatas untukku. Antre sepanjang malam. Dia tersenyum sambil merangkul lenganku. Seperti sebuah cara diam-diam memanjakan. Ketua kelas tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak. Ingat kapsul waktu kita? Surat yang ditulis 10 tahun lalu.
Sekarang dikembalikan kepada pemiliknya. Semua orang berlomba maju untuk mengambil miliknya. Saat aku hendak membuka suratku, Song Ziwei tiba-tiba membeku. Ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Mochi. Dia ragu-ragu melirikku sejenak. Akhirnya dia pergi ke lorong untuk menerima telepon itu. Setelah semenit kembali, wajahnya pucat. Lin Feng tidak sengaja terjatuh dari tangga. Sekarang sedang di rumah sakit. Aku dengan tenang memotong, pergilah, dia lebih penting. Tubuhnya jauh lebih penting. Dia lega dan mencium sudut bibirku. Aku akan segera kembali. Aku memperhatikan punggungnya yang terburu-buru pergi. Berjalan ke kapsul waktu. Menemukan surat dari Song Ziwei. Amplop tertulis, untuk Song Ziwei yang berumur 26 tahun. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya aku membukanya. Surat. Kertasnya. Sudah menguning. Tapi tulisannya masih jelas. Song Ziwei yang berusia 16 tahun menulis dengan tulisan yang mengalir. Song Ziwei yang berusia 26 tahun ini. Kamu pasti sudah menikah dengan Lin Feng sekarang, ya? Aku benar-benar iri padamu. Kehidupanmu sekarang adalah yang selalu aku impikan. Jadi kamu harus memperlakukan Lin Feng dengan baik. Pastikan setelah menikah kalian hidup bahagia bersama. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ingat untuk memberinya susu hangat setiap hari. Dia memiliki masalah lambung. Kamu harus menemaninya pergi ke Islandia melihat aurora borealis. Dia sudah berpesan selama 7 tahun. Ingat dia paling tidak suka hari hujan. Ingat dia alergi saat makan seafood. Dan juga, kamu harus ingat dia takut gelap. Jadi jangan pernah biarkan dia berjalan sendirian di malam hari. Di akhir surat ada tulisan kecil yang ditujukan untukku, Lin Feng. Jika aku 10 tahun kemudian bersikap buruk padamu, kamu harus tinggalkan aku. Jangan pernah memaafkanku. Aku menyentuh perlahan tulisan itu. Dengan suara lembut berkata pada udara. Aku ikut kata kamu. Setelah pesta usai, aku berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal pada setiap teman sekelas. Ketua kelas dengan mata merah berkata, lain kali kita datang bersama lagi ya. Tidak ada lain kali lagi. Setelah pergi, aku langsung naik taksi ke kantor catatan sipil. Hari ini kebetulan adalah hari efektifnya perjanjian perceraian. Aku akhirnya menerima surat cerai. Petugas beberapa kali memastikan, Tuan Xie, apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang? Sudah kupikirkan dengan matang. Aku melihat surat itu baru saja dicetak. Jantungku seperti dicungkil sepotong. Namun juga anehnya merasa lega. Sebelum pergi, aku membatalkan semua data identitasku. Membeli tiket sekali jalan. Setelah naik pesawat, membenci matahari senja di luar jendela. Aku menatap keluar jendela. Tiba-tiba teringat saat umur 18 tahun. Song Ziwei menghadangku di jalan pulang sekolah. Kata Song Ziwei, Lin Feng, kau milikku. Kau tidak akan bisa lari. Song Ziwei, kau salah. Kali ini aku lari. Dan larian ini tidak akan pernah kembali lagi. Saat Song Ziwei sampai di rumah sakit, Su Mochi sedang duduk di ranjang sakit. Matanya merah berkaca-kaca, matanya merah berkaca-kaca. Berbisik pelan menenangkan. Su Mochi berlomba-lomba berpura-pura polos. Bos Song, saya tahu itu. Saya hanya karena kamu memiliki anak kita. Baru bisa lama berada di sisimu. Atas titipan nenek untuk merawatmu. Bos Song mendiskriminasi saya. Dia terdiam sejenak. Sebenarnya saya selalu mengagumimu. Jadi waktu itu melihatmu pakai obat tradisional, saya nekat menyiapkan obat penawar. Su Mochi menggenggam tangannya erat-erat. Jadi waktu itu saat di jalan, saya nekat untuk menyelamatkanmu. Hanya agar kamu mau menerima saya. Dia semakin berhati-hati. Hati Song Ziwei semakin gelisah. Dia mendorongnya dengan keras. Namun tetap tak tega memarahi Mochi. Setelah aku melahirkan anak kita, aku akan memberimu uang yang cukup. Mengirimimu pergi hidup di luar negeri. Cukup agar kau hidup kaya dan tidak khawatir seumur hidup. Wajah Song Ziwei tampak dingin dan serius. Song Ziwei berkata, semua itu tidak penting bagi saya. Jika yang saya inginkan hanyalah kamu. Su Mochi melihatnya menggenggam tangannya erat. Diletakkan di dada saya sendiri. Hanya agar memohon padamu jangan biarkan aku meninggalkanmu. Baik-baik saja. Song Ziwei menghembuskan napas berat. Entah mengapa. Dia teringat aku tidak bisa. Dia panik menundukkan kepala. Melepaskan tangannya. Lalu berjalan ke pintu. Mochi, kamu tahu hatiku hanya untuk Lin Feng. Tapi nenek juga sangat menyukaiku. Nenek juga berkata, jika kali ini kamu melahirkan anak laki-laki,
Nenek akan memberimu status. Sumochi yang duduk di ranjang rumah sakit terlihat pucat. Sudah tidak tahu harus berkata apa. Ziwei, apakah kamu benar-benar tidak punya sedikit rasa gerak hati padaku? Song Ziwei langsung panik. Mochi, tidak peduli apa janji nenek dulu padamu. Hatiku hanya untuk Lin Feng. Jaga dirimu baik-baik. Dia buru-buru menutup pintu ruang perawatan. Bersandar pada pintu sambil terengah-engah berat. Dia tidak tahu mengapa hati yang hanya berdetak untukku. Saat menghadapi Sumochi yang wajahnya pucat itu, tiba-tiba goyah. Mungkin hanya karena anak itu saja. Song Ziwei berusaha membujuk dirinya sendiri sambil mengemudi menuju kantor. Dia membiarkan dirinya tenggelam dalam pekerjaan. Karena dengan begitu dia tidak harus menghadapi hati itu. Menghadapi tuduhan dari dirinya masa lalu. Jadi Song Ziwei tidak melihat setelah dia buru-buru pergi. Sinar dingin di mata Sumochi. Dan ejekannya. Sumochi seketika berubah wajah. Seperti pria yang merasa dirugikan tadi bukan dirinya. Xie Tingfeng jelas-jelas sudah dipaksa pergi oleh keluarga Song kalian. Tapi masih berlaga marah di sini. Dia mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Halo, apakah ini asisten Tuangu? Saya Mochi. Bisakah Anda memberitahu saya jadwal Tuangu belakangan ini? Uang bukan masalah. Cukup beritahu saya saja. Saya perlu bertemu dengannya. Setelah menutup telepon, Sumochi baru menunjukkan senyuman. Song Ziwei, kalau aku tahu kau akan menolak aku tidak akan membuang waktu di sini. Dia menunjukkan tatapan yang kejam. Tapi untungnya aku masih menyimpan kartu as. Lelang pribadi. Para pedagang dan konglomerat berkumpul di sini. Saat ini mereka sedang dengan penuh semangat membicarakan barang yang akan dilelang. Langkah Song Ziwei berat. Dia baru memasuki ruang privat saat detik terakhir pelelangan. Nyonya Song buru-buru menarik tangannya. Menempatkannya duduk di sampingnya. Mempertanyakan mengapa dia datang begitu terlambat. Song Ziwei mengusap pangkal hidungnya. Dengan nada penuh kelelahan. Nenek, ada urusan penting di perusahaan. Nenek Song segera merasa iba saat mendengarnya. Tahu bahwa ada beberapa urusan di perusahaan Via yang bisa diserahkan ke orang lain. Saat ini kamu hanya perlu fokus pada satu hal. Yaitu kamu harus menjaga kehamilan dengan baik. Ziwei, cepat lihat. Yang akan saya foto sebentar lagi adalah liontin naga dan phoenix yang panjang umur itu. Katamu nanti akan aku berikan kepada cucu laki-lakiku. Cucu perempuan sangat menggemaskan. Song Ziwei menunduk, memandang album koleksi. Tersenyum tipis di bibirnya. Kemudian sepertinya dia teringat sesuatu. Tersenyum. Nenek sudah repot-repot. Anak itu pasti akan menyukainya. Masih saja Mochi. Anak ini baik. Dalam satu malam saja sudah membuatmu hamil. Nenek Song tampak sangat bahagia. Tidak seperti anak itu. Belum ada satupun yang tidak merusak giok warisan keluarga kita. Laki-laki itu tidak usah dipedulikan. Dia mendengus dingin. Terus mengeluh. Kalau bukan karena dulu kamu suka padanya, kalian berdua pasti tidak akan jadi menikah. Menyebut soal tentang aku. Hati Song Ziwei tiba-tiba sakit sekali. Kosong dan sepi, Nenek Lin Feng. Dia juga tidak sengaja. Itulah yang kami sembunyikan terlebih dahulu. Nyonya Song mendengus dingin. Dia memang dimanja olehmu. Teguh tidak mau punya anak. Susah diatur dan cepat marah. Tidak peduli dengan situasi. Nyonya Song semakin marah saat bicara. Dia dengan keras melempar buku koleksinya. Masih lebih baik di Mochi. Song Ziwei hanya bisa tersenyum menemani di samping. Menunggu lelang liontin naga dan phoenix panjang umur itu dimulai. Liontin panjang umur naga dan phoenix. Dikatakan dibuat oleh pengrajin istana pada masa Kaisar Qianlong dinasti Qing. Naga yang menunduk dan phoenix yang indah saling melilit. Seperti hidup nyata. Merupakan barang langka yang tak ternilai. Harga awal lelang 5 juta yuan. Nyonya Song buru-buru mengangkat kartu penawaran. Song Ziwei mencium neneknya. Karena kau bilang ingin memberikannya pada anak, aku pasti akan membeli barang itu. Setelah membunyikan jari, langsung menyalakan lentera langit. Di sana menyalakan lentera langit. Juru lelang mengetuk palu penentuan. Selamat kepada tamu terhormat di sana. Liontin panjang umur naga dan phoenix. Akan segera kami persembahkan. Nyonya Song bertepuk tangan. Sungguh kegembiraan yang luar biasa. Sangat bagus. Senyum Song Zi. Bangkit dari kursi. Nenek sudah mengambil foto. Kalau begitu aku akan kembali ke kantor. Nyonya Song tersenyum dan mengangguk. Dengan sayang meremas tangannya. Hati. Ziwei. Kamu harus ingat untuk istirahat.
Kalau tubuh kamu ada apa-apa, nenek bagaimana nanti? Nenek tenanglah. Aku tahu batasan diriku sendiri. Dia membuka pintu, mengangkat jam tangan, melihat waktu sambil menghela nafas terus-menerus. Kemudian senyum muncul di bibirnya lagi. Setelah anak ini lahir, dia akan beristirahat dengan baik selama beberapa waktu. Menemani Lin Feng. Selama ini aku benar-benar berhutang banyak kepadanya. Meskipun Lin Feng juga kadang tidak mengerti keadaan. Song Ziwei berpikir. Tiba-tiba bayangan yang dikenalnya muncul di depan mata. Pria itu bergegas dengan ekspresi tergesa-gesa. Melintas di depannya dengan cepat. Masuk ke sebuah ruangan pribadi tak jauh dari sana. Dia ragu-ragu memanggil dengan suara. Orang itu jelas tidak mendengar. Dengan langkah cepat masuk ke ruangan tersebut. Tidak ada sedikit pun kehati-hatian seperti biasanya. Song Ziwei menenangkan diri. Dengan pelan berjalan ke depan pintu. Pria itu sepertinya terlalu cemas. Bahkan pintu pun tidak tertutup rapat. Meninggalkan celah yang tipis. Suara percakapan pria dan wanita di dalam ruang pribadi tepat terdengar di telinga Song Ziwei. Bos Gu, aku ini orangmu. Aku sudah melakukan semuanya seperti yang kau katakan. Membiarkan musuh bebuyutanmu mengandung anakku. Apa kau benar-benar tidak berencana memberiku status yang jelas? Suara pria yang familiar masuk ke telinga Song Ziwei. Bagai petir di siang bolong. Dia membelalak tak percaya. Pria ini jelas adalah Sumo Chi. Kamu menyebalkan. Dulu aku sudah bilang, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan menikah denganmu, kan? Berdasarkan suara yang terdengar. Bos Gu ini adalah musuh bebuyutan yang selama ini berseberangan dengannya di dunia bisnis. Aku tidak peduli aku sudah membantumu begitu banyak. Kamu harus memberiku kompensasi kerugian mental. Suara Sumo Chi. Jelas bukan suara cerah dan bersih yang biasa dikenal oleh Song Ziwei. Melainkan penuh racun yang menusuk seperti jarum. Dia tertawa dan berkata tegas. Kalau tidak, aku akan mengamuk sampai ke suamimu. Begitu Bos Gu mendengar suara suaminya, suaranya langsung mengecil. Berapa kamu mau? Sumo Chi tersenyum sambil mengacungkan dua jari. Mengibaskan kedua sayapnya. Begitu Tuan Gu mendengar. Dia segera menghela napas beberapa kali. Dengan suara marah berkata. Kamu bahkan berani memeras aku. Kamu pria tak tahu malu. Bukankah kamu sudah bersandar pada keluarga Song? Tapi masih berpikir untuk memeras aku. Sumo Chi tersenyum dan berkata. Tapi aku melakukan itu demi kamu waktu itu. Aku mengorbankan tubuhku sendiri. Untuk membalas dendam pada musuh bisnismu, Song Ziwei. Aku bahkan memberikan obat kepada Tuan Song. Memakai kemeja yang mirip dengan suaminya. Menipu dia. Kemudian aku tahu dia sedang bertugas di luar negeri. Maka aku sengaja mengatur kecelakaan mobil. Berani mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Baru dia mau membawa aku kembali ke dalam negeri. Memintaku merawat anak ini. Melahirkan Tuan Gu. Sekarang Song Jia sangat baik padaku. Tapi sejak anak ini lahir, dia ingin mengirim aku ke luar negeri. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin akan menyeret kamu. Dalam masalah ini, Tuan Gu. Ini adalah kesempatan terakhir. Kau berikan aku 200 juta ini. Aku akan membantumu membalas dendam kepada Song Ziwei. Kau juga tak akan punya beban lagi. Tawa si Muci yang samar masuk ke telinga Song Ziwei. Suara keras, Pak, terdengar. Dulu itu kau sengaja memasukkan obat. Tatapan semua orang tertuju ke situ. Lampion itu menyala terang. Liontin panjang naga dan Phoenix yang dipegang itu jatuh ke tanah. Wajah Nyonya Song penuh dengan panik dan marah. Bagaimana kau bisa memperlakukan cucuku seperti ini? Sementara itu, di sisi lain, akhirnya aku selesai membersihkan kedai kecil ini. Aku mengangkat tangan ke pinggul dan menghela napas berat. Sudah hampir setengah bulan sejak aku meninggalkan Song Ziwei. Aku memilih datang ke sebuah kota kecil. Udara di sini segar. Ritme hidupnya lambat. Sangat sesuai dengan hatiku. Begitu tiba di sini aku langsung menyewa sebuah tempat usaha. Luasnya tidak besar. Namun cukup, untuk aku menjalankan sebuah kedai kopi milikku sendiri. Aku tersenyum lebar menghadap kaca depan kedai. Sudah berapa lama ini? Aku tidak pernah tersenyum seperti ini lagi. Saat memikirkan hal ini, hati yang kukira sudah mati rasa itu kembali terasa sakit samar. Song Ziwei dan Sumo Chi, beserta anak-anak mereka, pastinya sekarang hidup bahagia, kan? Song Ziwei. Aku bergumam pelan, lalu segera menggelengkan kepala. Mengusir nama itu dari pikiranku. Aku sudah memulai hidup baruku.
Bagaimana mungkin aku sedih karena masa lalu lagi? Saat sertifikat diterbitkan, kelembutan tiba-tiba menempel di pergelangan kakiku. Seekor kucing oranye kecil menyenggol pergelangan kakiku, mengeluarkan suara lembut. Aku terkejut melihat kucing kecil itu berjongkok, mengelus kepala kecilnya yang lembut. Kucing oranye kecil itu membalikkan perutnya ke arahku, mengiau manja. Kucing ini sangat suka padamu. Suara wanita jernih terdengar. Aku segera menoleh ke samping. Baru sadar ternyata ada seseorang berdiri di sana. Maaf, aku tidak menyadari kamu. Aku buru-buru minta maaf. Wanita itu tersenyum dan juga berjongkok pelan. Kucing oranye kecil langsung menyentuh telapak tangannya. Seolah sudah lama kenal dengannya. Aku bertanya, apakah ini kucingmu? Bukan, wanita itu tersenyum lembut di bibirnya. Seketika membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Dia meletakkan kantong makanan utama kucing, yang berupa makanan beku kering di tangannya. Dengan mahir mengusap perut kucing kecil itu. Aku juga baru-baru ini menemukan dia di sekitar sini. Jadi setiap lewat, aku akan memberinya makan. Jadi dia adalah kucing liar. Aku tersenyum menghadapi senyum wanita itu. Seharusnya iya. Suara wanita itu juga sangat merdu. Dia pasti sangat menginginkan sebuah rumah, ya. Aku melihat dia mengelus kucing kecil itu. Bulu mata panjang dan tebal, menjatuhkan bayangan tipis di wajahnya. Sepertinya ada sedikit kesedihan. Sudut lembut yang terkubur dalam di hatiku tersentuh pelan. Kalau begitu, ayo pergi. Aku dengan mahir menggendong kucing kecil itu. Kucing itu sama sekali tidak melawan. Hanya wajah wanita itu yang penuh tanda tanya. Aku berkata satu persatu kata, steril. Tersenyum sangat cerah. Aku sudah mulai mencari alamat rumah sakit hewan. Baru saat itu wanita itu terkejut dan aku menariknya berdiri. Aku sudah menemukan rumah sakitnya. Membawa kucing kecil itu akan pergi sekarang juga. Wanita itu terdiam lama di tempat. Baru buru-buru mengambil kantong makanan beku kering dan mengejarku. Dia dengan lembut menyodorkan tangannya pelan-pelan. Nama saya Lin Xingwan. Senang bertemu denganmu. Mohon bimbingannya. Aku berhenti melangkah. Mengulurkan tangan. Dengan sungguh-sungguh menggenggam tangannya. Nama saya Xialin Feng. Baru tiba di kota ini. Mohon bimbingannya. Kucing kecil meniru gaya saya. Meletakkan bantalan kecil cakar di tangan kami yang saling berjabat. Mengeluarkan suara meong pelan. Kami saling bertatapan. Tanpa sengaja tertawa bersama. Kenangan yang tadinya berisik di dalam pikiranku. Pelan-pelan menghilang bersama tawa itu. Di bawah remang senja yang mendekat. Lin Xingwan berjalan berdampingan denganku. Ternyata itu kedai kopimu ya? Aku mengangguk. Besok adalah hari pembukaan pertama. Sepertinya ada kucing kecil yang menemani aku. Kucing oranye kecil mengeluarkan suara meong tepat waktu. Menggosokkan wajahnya ke pipiku. Lin Xingwan berbicara tepat waktu. Aku juga akan pergi. Aku sudah lama memperhatikan kedai kopimu. Sebentar lagi pintu klinik hewan sudah tampak di depan mata. Di sisi lain, Nyonya Song dengan marah berkata, apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Sumoichi langsung duduk terjatuh saat melihat Song Ziwei dan Nyonya Song berdiri di pintu. Takut setengah mati sampai duduk di lantai. Sikap sombong tadi, seolah hanya sebuah ilusi belaka. Tuan Gu sudah lama wajahnya berubah pucat. Duduk di sofa sambil gemetar. Meski keluarga Gu memiliki pengaruh besar di rumah. Bisnis besar pula. Namun tak pernah sama sekali terjadi konflik terbuka dengan Song Jia. Song Ziwei menopang Nyonya Song pelan-pelan masuk ke ruang VIP. Tuan Gu segera memberi tempat duduk untuk Nyonya Song saat melihatnya. Wajah Nyonya Song juga tidak terlihat baik. Begitu duduk di tempatnya, tak tahan lagi untuk mulai bicara. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Seorang bodyguard bertubuh besar masuk ke depan Sumoichi dan Tuan Gu. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Terutama mata Sumoichi penuh dengan rasa takut. Nyonya Song, cepatlah minum sedikit teh. Jangan sampai marah sampai sakit badan. Tuan Gu cepat memberi kode pada pelayan. Pelayan dengan hormat mengantarkan teh. Dia segera berlari ke samping Nyonya Song. Sambil tersenyum berkata, Nyonya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Memang kami pernah ada hubungan. Tapi Anda juga tahu. Di lingkup kita ini, Nyonya Song mengerutkan dahi. Dia cepat-cepat mengubah ucapannya. Di lingkaranku, dia adalah penipu profesional yang suka menggoda orang kaya wanita. Aku memberinya 2 juta tapi dia tidak puas. Dia tetap bilang itu demi aku.
Keras kepala menipu dari dua sisi. Membuat kedua keluarga kita jadi korban. Tuan Gu sangat pandai berbicara. Dengan keras berusaha membuat keluarga Gu dan Song terlihat sebagai korban Sumochi. Ekspresi Nyonya Song mulai reda. Tiba-tiba Song Ziwei berbicara. Tuan Gu, katakan kebenaran apa adanya. Song Jia akan berhenti menyerangmu sebelumnya. Dalam kerjasama berikutnya, semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Wajahnya menjadi suram. Tekanan sekelilingnya tiba-tiba turun drastis. Rasa dingin menyerang. Tuan Gu tampak ragu sekejap. Mungkin ini adalah kesempatan. Dia membersihkan tenggorokannya. Wajahnya yang dipenuhi kerutan menyunggingkan senyum merayu. Pria ini adalah mahasiswa yang kutemui di klub malam dulu. Aku pikir dia cukup tampan. Jadi aku mendukungnya. Lihat umurku ini. Anak-anak sudah punya keluarga masing-masing. Aku bagaimana bisa berani memberinya status yang sesungguhnya. Di lingkaran ini semua tahu kita adalah musuh bebuyutan. Siapa sangka brengsek itu malah memakai namaku untuk meracunimu. Wajah Tuan Gu langsung muram. Tatapannya ke Sumochi dipenuhi dengan rasa iri. Dia membuatmu hamil dan ingin memerasku. Memintaku memberinya status resmi. Bagaimana mungkin aku setuju? Hari itu di pesta minuman aku memberikan dia kartu bank. Aku pikir itu akan berakhir begitu saja. Tapi siapa sangka dia malah terus-terusan memberi obat kepada Tuan Song. Membohongi kalian. Dia tidak bersalah. Nyonya Song langsung berdiri begitu mendengar itu. Dengan suara marah mengatakan baiklah. Pria jahat. Berani membuat cucu perempuan saya menderita begitu besar. Tuan Gu mengangguk-angguk berulang kali. Nyonya tua. Jangan sampai kesehatanmu terganggu karena marah. Tapi itu juga tidak bisa diterima. Lihat dia masih muda tapi sangat licik. Bahkan aku juga tertipu berulang kali. Tuan Gu melanjutkan berkata, dia sudah meminta uang kepadaku sebanyak 3 kali. Kali kedua aku suruh dia bawa bukti. Tapi siapa sangka dia malah mengancamku. Kalau aku tidak memberinya uang, dia akan memberitahumu bahwa obat pada malam itu dibeli dari aku. Nyonya Song terpana di tempatnya. Seluruh tubuhnya seolah ditekan tombol jeda. Setelah lama, baru dia perlahan duduk kembali. Seluruh tubuhnya memegang dada. Ternyata Song Jia tertipu oleh pria seperti ini. Song Ziwei segera memanggil pengawal untuk mengantar nenek ke rumah sakit. Setelah ketiganya pergi, dia baru perlahan merasa lega. Sepasang mata dingin menatap tajam ke arah Sumochi yang terus gemetar. Sumochi akhirnya sadar kembali saat melihat itu. Segera berlutut meminta ampun. Ziwei bukan orang seperti itu. Semua ini hanya dibuat-buat oleh orang ini untuk menipumu. Direktur Gu menyela dengan dingin. Pokoknya memang begitulah keadaannya. Langsung periksa saja, kan sudah jelas. Apakah saya menipu Direktur Song atau tidak? Jika diperiksa pasti akan tahu. Wajah Song Ziwei memucat. Tatapannya kepada dia dipenuhi dengan hawa dingin. Dia perlahan berbicara, periksa. Direktur Gu mendengar itu. Segera melambaikan tangan dan berlari mendekat. 2 pelayan. Perintah Direktur Gu. Bawa pria ini ke ruang bawah tanah. Aku dan Direktur Song akan langsung menginterogasinya. Sumochi menangis sambil berteriak. Jangan, Ziwei. Percayalah padaku, jangan percayai dia, ya. Bukan seperti itu. Semua itu palsu. Malam itu aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia ditarik 2 kaki belakangnya oleh pelayan. Saat melewati Song Ziwei, dia memegang kuat pergelangan kakinya yang kuat. Kau tidak percaya padaku? Bukankah kau juga sangat menantikan anak kita ini? Sumochi mengangkat kepala. Masih ada 2 tetes air mata di pipinya. Kalau biasanya, dia pasti akan menjadi lemah hati. Tidak sabar ingin memeluknya segera. Menenangkannya berulang kali. Tapi saat ini dia hanya mengerutkan wajahnya. Tidak bersuara. Sepertinya karena melihat Song Ziwei tidak membantah. Sumochi buru-buru mengucapkannya. Lagi pula si Ting Feng juga sudah pergi. Bukankah kita sebagai keluarga bertiga bersama lebih baik? Song Ziwei tiba-tiba meledakkan kekuatan. Dengan keras mencengkeram lehernya. Amarah yang tidak dapat ditekan lagi menggelegak. Siapa yang pergi? Direktur Gu buru-buru mundur beberapa langkah. Memalingkan kepala. Sumochi dicekik lehernya dengan keras. Wajahnya berubah menjadi warna ungu kebiruan yang buruk. Air mata dan ingus mengalir deras. Song Ziwei sedikit melonggarkan genggamannya. Barulah dia akhirnya bisa bernapas lega. Menghela napas dengan mulut terbuka lebar. Sebuah bau amis bersama bau busuk menyebar keluar.
Bos Gu buru-buru menutup mulut dan hidungnya. Berlarian ke sini. Bos Song, Anda jangan bergerak, Ibu. Anda tenang saja. Hasil interogasi akan saya antar sendiri ke rumah. Benar-benar tanpa kebohongan. Sumochi akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Topeng baik hati dan kasihan yang biasa ia pakai akhirnya hilang. Dia tidak peduli apapun lagi. Song Ziwei. Tidak heran Xie Tingfeng ingin cerai denganmu apapun yang terjadi. Song Ziwei seperti terkena petir melepaskan tangan secara tiba-tiba. Sumochi baru bisa melepaskan diri. Melihat ekspresi terkejut darinya. Suara efek terdengar. Song Ziwei. Kau tidak menyangkakan. Xie Tingfeng sudah lama meninggalkanmu. Sudah lama pergi. Sementara itu, di sisi lain, malam ini kau sudah menemani Fan Fan di sini seharian, benar-benar tidak apa-apa. Aku membawa secangkir kopi. Di atasnya ada hiasan susu berwarna krem. Jelas menyerupai wajah seekor kucing. Lin Xinwan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tak kuasa lagi mengelus-elus perut Fan Fan. Hari itu kami berdua mengantar kucing kecil tersebut ke rumah sakit untuk disterilkan. Lalu dengan wajar kami merawatnya sementara di kedai kopiku. Kucing kecil itu steril dan memakai kerah. Tapi sama sekali tidak menghalanginya makan dengan lahap. Jadi kami menamainya Fan Fan. Sejak hari itu juga, Lin Xinwan sepertinya melekat padaku dan kedai kopiku yang belum buka. Dia menunggu di depan pintu. Baru pergi dengan berat hati saat kedai tutup. Karena bisnis Ling Ling dan Fan Fan semakin baik. Aku yang awalnya ingin hidup santai jadi sibuk sepanjang hari tanpa henti. Lin Feng, kamu belum dapat tempat tinggal, kan? Aku menggeleng dan menghela napas. Rumah yang aku lihat sejauh ini tidak sesuai denganku. Jadi sekarang aku terpaksa tinggal sementara di kedai. Aku meregangkan badan. Mengurut bahuku. Tapi tempat tidur darurat itu benar-benar tidak nyaman untuk tidur. Fan Fan juga harus meringkuk di ujung kakiku. Lin Xinwan berhenti sejenak dan berkata, Lin Feng. Sebenarnya rumahku lumayan besar. Kalau kamu tidak keberatan, bisa tinggal di rumahku. Aku baru saja hendak menolak Xinwan. Entah kenapa, di otakku muncul kembali adegan saat pertama kali kami bertemu. Entah mengapa, aku tiba-tiba mengubah jawaban, baiklah. Lin Xinwan agak tidak percaya. Benarkah? Alis dan matanya yang lembut menampakkan senyuman. Aku jadi malu. Lin Xinwan tersenyum. Setelah toko tutup hari ini, ayo pergi. Tidak perlu menunggu. Sambil berkata begitu, dia hendak pergi ke loteng untuk membereskan barang-barang untukku. Tinggal 2 jam sebelum toko tutup. Bereskan sedikit. Kita langsung pergi saja. Melihat dia seperti itu, aku tertawa kecil. Barang-barang biasa butuh waktu untuk dipindahkan. Dia hanya berdiri di tangga. Menoleh dan berkedip. Tidak perlu pindah. Aku sudah siap. Aku tercengang di tempat. Kenapa aku merasa wanita ini sudah merencanakannya dari dulu? Sementara itu, manajer Song Jia dengan hati-hati dan hormat menyerahkan laporan interogasi dan video kepada Song Ziwei dan Nyonya Song. Nyonya Song melihat kertas putih dengan tulisan hitam dan video itu hampir pingsan. Song Ziwei menatap teguh tulisan hitam di atasnya. Tangan yang menggenggam laporan sudah memutih pada sendi. Malam tanggal 19. Sumochi sudah mengakui bahwa dia yang memberikan obat itu. Bahkan demi membuat Tuan Song memiliki anak. Menggunakan obat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Song Ziwei mengejek dengan dingin. Laporan pemeriksaan yang disumpah jatuh dengan ringan. Tuan Gu segera melangkah maju saat melihatnya. Song, Nyonya tua. Silakan tenang saja. Saya pasti akan menangani dengan baik. Pria ini tidak akan membiarkannya mengganggu Song Jia lagi. Senyum muncul di tepi bibir Song Ziwei. Matanya yang dipenuhi garis merah darah penuh dengan kebengisan. Tidak perlu merepotkan Tuan Gu. Pria ini serahkan saja kepada keluarga Song untuk diurus. Wanita yang duduk di kursi pengemudi. Wajahnya tertutup bayangan. Ekspresinya sulit dibaca. Lin Feng. Ia bergumam. Hatinya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Ponsel yang ia letakkan di samping tiba-tiba berdering. Ia memberhentikan mobil. Membuka layar ponsel. Menekan tombol terima panggilan. Suara Nyonya tua Song langsung terdengar. Apakah Ziwei sudah bertemu dengan Lin Feng? Bagaimana katanya? Apakah dia memaafkan kita? Hati Song Ziwei menjadi berat. Namun dia tetap menghibur Nyonya tua Song, berkata bahwa Lin Feng sangat baik dan mencintai saya. Pasti akan memaafkanku. Tangisan Nenek Song semakin keras.
Aku benar-benar tidak seharusnya memukul anak itu dulu. Dia pasti sedang menyalahkanku sekarang. Emosi Song Ziwei sudah sangat kacau. Dia hanya bisa menghibur. Nenek, nanti aku akan menelepon nenek lagi. Nenek istirahat dulu ya. Untuk pertama kalinya dia langsung menekan tombol hang up. Memutuskan suara tangisan nenek Song dari luar. Lin Feng, kamu tidak akan marah padaku kan? Song Ziwei mengulang kembali apa yang telah diperbuat akhir-akhir ini berulang kali. Tak tahan untuk menamparkan dirinya sendiri. Song Ziwei, kamu sampai tertipu oleh pria seperti itu. Hingga mengabaikan orang yang paling kamu cintai. Dia menatap ke dalam villa yang gelap gulita di depannya. Pasti aku sudah terlelap tidur. Song Ziwei turun dari mobil. Berdiri di depan pintu cukup lama. Tapi tetap tidak berani masuk ke dalam rumah. Siapa yang menyangka? Song Zhu yang biasa mengendalikan pasar dengan mudah. Ternyata juga punya saat-saat bingung seperti ini. Lin Feng, kamu tidak akan marah padaku kan? Kamu akan mengerti aku, kan? Dia bergumam. Namun tetap tak bisa berhenti memikirkan dua kalimat yang diucapkan Su Mochi itu. Kepanikan dalam hati Song Ziwei semakin membesar. Lin Feng sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku. Suaranya semakin pelan. Banyak membuatnya tak tahan untuk mulai meragukan. Setelah dia melakukan begitu banyak kesalahan. Apakah aku benar-benar masih akan memaafkannya? Jika dipikir-pikir lagi, terakhir kali aku bertemu dengannya. Bahkan sudah hampir sebulan yang lalu. Dia terus bersama Su Mochi. Tapi tak pernah terpikir bahwa kekasihnya sedang di rumah. Menunggu sendirian. Sampai hari ini, dia tanpa sengaja membuka kebenaran. Lalu seakan terbangun dengan cepat. Menyadari apa yang sebenarnya telah diperbuatnya. Sudah berapa lama dia tidak menemani kekasihnya. Hati Song Ziwei sakit sangat parah. Lin Feng, aku pasti akan membayar kembali dengan baik. Dia mendorong pintu tapi terkejut mendadak. Hatinya yang menggantung itu jatuh ke jurang yang dalam. Karena rumah itu benar-benar kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bau debu yang pekat dan bau jamur yang menusuk. Memberitahunya bahwa sudah lama tidak ada yang pulang ke sini. Song Ziwei mulai panik. Dia buru-buru menyalakan lampu. Dia melihat di setiap sudut rumah sudah tertutup lapisan debu tipis. Lin Feng. Baru dia jadi panik. Karena dia tahu aku selalu punya sedikit OCD. Tidak akan pernah membiarkan rumah ini kotor dan berantakan seperti ini. Dia seolah-olah kesurupan. Mendorong setiap pintu di rumah. Membuka setiap laci. Dari awal mencari orang berubah menjadi mencari barang. Song Ziwei putus asa berlutut di lantai. Lin Feng, kamu benar-benar pergi. Kamu ternyata masih mau memberiku kesempatan. Dia mencari di setiap sudut. Dia bahkan tidak menemukan satu barang pun yang berhubungan denganku. Dia merasa seluruh dirinya terkuras habis. Menjadi mayat hidup di bawah gelap malam. Ketika dia berjalan dengan terpukul ke kamar tidur. Membuka laci meja samping tempat tidur. Baru menemukan sebuah kantong kertas coklat terbaring diam di dalamnya. Mata Song Ziwei bersinar terang. Lin Feng. Dia memeluk harapan terakhir itu. Membuka kantong kertas coklat itu. Tetapi saat melihat tulisan emas di atasnya dengan jelas. Air matanya tak terbendung dan mengalir deras. Sertifikat cerai. Tangan Song Ziwei mulai bergetar. Dia mengambil ponsel. Memanggil teleponku. Maaf. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan periksa dan coba panggil lagi. Suara robot wanita mengulangi berulang-ulang. Song Ziwei tampak tak menyerah begitu saja. Menelepon berulang kali. Dia terjatuh berlutut dengan putus asa. Sertifikat cerai berlapis cat merah tergeletak di tepi sungai. Air mata jatuh tanpa suara di atasnya. Song Ziwei dengan berat menghubungi asisten. Cari jejak Tuan Ge untukku. Asisten terbangun dari kantuknya. Tolong bangkitkan semangatmu. Kembali padaku. Segera hubungi orang untuk menyelidiki. Setelah menutup telepon, barulah Song Ziwei mengambil sertifikat cerai itu. Dia melihat foto diri yang tampak agak kekanak-kanakan di atasnya. Mengingat semua janji yang pernah dia buat padaku. Kamu harus memperlakukan Lin Feng dengan baik. Harus memanjakan dia sampai ke tulang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lin Feng adalah aku. Maafkan aku. Jika itu Song Ziwei di masa lalu, pasti dia akan sangat membenci melihat wanita malang ini. Hingga ingin menjatuhkannya ke tanah dan membunuhnya dengan mudah. Namun semua ini karena senyum suram dan pucat muncul di wajah Song Ziwei. Matanya memancarkan kilau dingin. Su Mochi, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Sementara itu, aku melihat Fan Fan tersandung ke ember cat. Segera menggendong kucing kecil yang nakal itu. Menggepal tangan dengan longgar. Dan perlahan menepuk kepala kecilnya. Kau sudah mengganggu pelukis besar yang sedang melukis. Fan Fan mengaum dengan tidak terima. Manusia dan kucing itu mulai berdebat seperti itu. Lin Xinwan meletakkan kuasnya. Menatapku. Matanya penuh dengan kelembutan. Studio lukisan yang tadinya sunyi menjadi ramai. Aku meletakkan kucing di luar pintu studio dan menghela napas lega. Segera berjongkok merapikan tabung cat yang berantakan akibat kucing. Lin Xinwan berjongkok di depanku. Aku pun langsung ikut merapikan. Tiba-tiba dua tangan menyentuh tabung cat yang sama. Aku segera menggeser tanganku. Tidak disangka tangan lembut itu langsung menahan tanganku. Karena sering melukis, tangan Lin Xinwan memiliki lapisan kapalan tipis. Yang ditekan di pergelangan tanganku. Sensasinya begitu nyata. Aku tiba-tiba jadi gagap. Xinwan langsung mencoba menarik tangannya. Namun ia tiba-tiba menguatkan jarinya dan menyelipkannya ke sela jariku. Jari-jarinya menggenggamku erat. Dia tiba-tiba melompat ke pelukanku. Tabung cat yang baru saja dirapikan kembali berhamburan ke lantai. Kami berdua dada bertemu dada. Jantung bertemu jantung. Sangat jelas bisa merasakan detak jantung yang begitu hangat dari lawan bicara. Malam ini kamu mau melakukan apa? Lin Feng, perasaanku padamu. Apakah kamu belum mengerti sekarang? Lin Xinwan perlahan menggesek dadaku. Seperti seekor kucing. Meninggalkan nafasnya sendiri. Jangan katakan apapun lagi. Kamu sudah pernah bercerai. Dia tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan duduk di pangkuanku. Helai rambutnya menyentuh daun telingaku. Membuatku geli. Saat baru pindah. Kamu sudah bilang berkali-kali. Apakah kamu ingin aku menyerah? Lin Xinwan tiba-tiba dengan sikap marah menggigit bahuku pelan. Kamu tahu aku tidak akan menyerah. Kamu juga jatuh cinta padaku. Bukankah begitu? Aku menggigit bibir, hubungan itu bukan permainan. Aku baru mengerti setelah pernah terluka. Aku juga tidak mau menyakitimu. Dia berkata dengan yakin. Kamu tidak akan menyakitiku. Lin Xinwan tiba-tiba melepaskan. Mataku yang tulus. Begitu saja memandangnya. Lin Feng, apakah kamu benar-benar tidak bisa menerimaku? Beberapa orang hanya bilang ingin menampung kucing liar. Kucing kecil itu benar-benar datang ke pintu. Dia malah tidak mau menerimanya. Tiba-tiba, aku seolah benar-benar melihat di antara rambutnya. Muncul dua telinga yang runcing. Namun saat ini terkulai dengan sedih. Beberapa orang masuk tanpa permisi. Namun tanpa berkata apa-apa langsung pergi. Suara Lin Xinwan dipenuhi dengan rasa tersinggung. Tangan perlahan melepas genggamannya. Pasti saat besok datang. Kamu bilang apapun tetap akan pindah. Meski aku mencari kamu di kedai kopi. Kamu tetap mengabaikanku. Melihatku seperti melihat udara kosong. Suaranya menjadi pelan. Lalu mencoba mendorongku menjauh. Anggap saja aku sedang bercanda. Kita nanti tetap saja aku tersenyum. Kenapa aku tidak mau menerimanya? Aku mau menerimanya. Lin Xinwan terkejut sejenak. Namun hanya melihat aku dengan senyum lebar menggenggam tangannya erat. Seperti menenangkan seekor kucing, membelai punggungnya lembut. Karena kamu sudah datang ke pintu. Maka aku tidak bisa mengelak lagi. Lin Xinwan menatapku dengan tegas. Dengan inisiatif mencium bibirku. Bibir dan gigi saling bersentuhan. Dia terbitkan rasa cinta yang mendalam. Apakah kamu akan meninggalkan kucing kecil itu? Mengambil kembali rumah itu? Aku menarik napas lalu membalas ciuman. Tidak. Gigi dan bibir saling bergesekan. Seolah meninggalkan jejak yang milikku. Sementara itu, Song Jia dan Su Mochi sedang berlutut di tanah. Pipi mereka membengkak merah. Mata dipenuhi darah. Dua bodyguard sedang memukulnya berulang kali. Dia, wajah yang sudah bengkak sama sekali tidak berhenti. Namun Nyonya tua Song masih marah dengan teriakan. Berani menipuku, menipu kami. Song Ziwei melangkah berat. Masuk ke dalam rumah. Nyonya tua Song segera berdiri dan melangkah maju saat melihatnya. Di mana Lin Feng? Apakah Lin Feng sudah memaafkanmu? Terlihat wajahnya muram. Menggelengkan kepala. Ini bagaimana sekarang? Pasti Lin Feng marah padaku. Nyonya tua Song menamparkan Su Mochi. Ternyata dia juga menyusun rencana terhadap keluarga Song kita. Song Ziwei menatap dingin Su Mochi yang menangis sambil membungkuk di tanah. Terpikir tentang telepon dari asisten tadi. Bos Song, kami tidak bisa menemukan jejak Tuan sama sekali. Tuan sudah menghapus seluruh identitasnya sendiri.
Kemarahan Song Ziwei bercampur dengan kebencian. Orang itu mematahkan kakinya untukku. Su Mochi tidak percaya mengangkat kepalanya. Ziwei, jangan. Bagaimana aku akan hidup nanti? Song Ziwei hanya menundukkan pandangan, kelembutan masa lalu telah hilang. Bukankah kamu suka berakting? Suka menipu? Bosku sudah memberi perintah. Penipu sepertimu serahkan saja padaku. Song Jiachu. Matanya hanya menunjukkan dingin membeku. Seret dia turun. Buat dia tahu apa itu neraka dunia. Nyeri di dada. Dia sudah lama kebas perasaannya. Sekarang yang bisa dilakukan hanya berusaha menemukan aku. Memohon maaf. Semua yang Anda suruh saya selidiki sebelumnya sudah jelas. Video semuanya ada dalam flash disk ini. Asisten mengulurkan tangan. Telapak tangannya memegang sebuah flash disk berkilau dingin. Jari Song Ziwei bergetar. Dengan pelan mengambil flash disk itu. Memasukkannya ke dalam komputer miliknya. Dia sudah bisa merasakan sebelumnya. Mengingat kembali dengan seksama. Aku sebenarnya bukan anak laki-laki yang tega menyakiti orang lain. Tapi dia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan begitu itu menjadi hukuman untuknya. Song Ziwei menahan penyesalan dan amarah yang bergemuruh. Menyelesaikan semuanya, tanpa melewatkan satu detik pun. Ternyata dia berbaring di pelukan Su Mochi. Saat dia menceritakan kisah itu, kekasihnya sedang sakit demam tinggi di kamar bawah. Berjuang menjatuhkan gelas air. Darah mengalir deras. Ternyata saat dia hanya merawat Su Mochi di kandang kuda, Lin Fengnya sedang memandang dari samping. Saat dia pergi menjawab telepon, dia dihina oleh Su Mochi begitu saja. Bahkan ketika kuda-kuda bertabrakan dan jatuh di pasir, dia bahkan tak melirik ke arahnya. Hanya membawa Su Mochi pergi. Membiarkan anak laki-laki yang pernah disayanginya diinjak kuda. Nyaris kehilangan nyawa. Ternyata sup itu benar-benar tidak bermasalah saat itu. Su Mochi sendiri yang memasukkan obat aborsi ke dalamnya. Berusaha membuatnya keguguran. Dan juga memfitnah. Bahkan dia langsung percaya kata-kata Su Mochi. Untuk hukuman yang tidak masuk akal. Membuang anak laki-laki itu di tengah badai salju. Menguburnya di bawah longsoran salju. Apa sebenarnya yang sudah aku lakukan? Song Ziwei memegangi kepalanya dengan penuh kesakitan. Lin Feng, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini padamu? Kehilangan kamu berarti kehilangan semua kebahagiaan. Air matanya jatuh di punggung tangan. Teriakan minta tolong yang memilukan menggema di rumah keluarga Song. Memutus kenangan Song Ziwei. Su Mochi. Kau harus menanggung harga atas semua yang telah kau lakukan dulu. Dia memandang pria kotor penuh darah itu. Menyipitkan alisnya. Su Mochi penuh air mata. Namun masih berusaha memegang erat Song Ziwei sebagai penyelamat. Ziwei, aku benar-benar tidak tahu. Kau mencintaiku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan muncul lagi di depanmu dan Xie Tingfeng. Song Ziwei mencengkeram lehernya. Tertawa marah. Mencintaimu. Hatiku sakit. Ya, perbuatan sendiri dilihat oleh Lin Feng juga tidak beda. Bahkan hatinya memang pernah goyah karena Su Mochi sesaat. Su Mochi, perjanjian cerai Lin Feng kau tipu aku untuk tanda tangani. Su Mochi berteriak. Itu Xie Tingfeng yang memintaku membantumu menandatangani. Dia yang melakukannya. Dalam sekejap kedua kakinya dipatahkan hidup-hidup oleh pengawal di sampingnya. Hanya untuk menyelamatkan aku. Kau mengandung anakku. Su Mochi tampak bingung. Wajahnya pucat pasi. Nyonya Song yang berdiri di samping sangat marah dan mengutuk. Saat itu dia masih belum menyerah. Para pengawal melemparkannya ke dalam air. Dokter berdiri di samping melihat. Jangan biarkan bajingan ini mati. Su Mochi berbaring di tanah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Song Ziwei. Nenek Song. Jika bukan karena kalian memanjakanku dan memandang dingin terhadap Xie Tingfeng, bagaimana mungkin dia akan pergi? Sekarang semua disalahkan pada saya. Dia tertawa gila dan didrak oleh para pengawal. Meninggalkan dua goresan berdarah yang mengerikan. Apakah Ziwei Lin Feng benar-benar tidak akan kembali? Nenek Song memasukkan sesuatu dengan sensasi dingin ke tangannya. Membuatnya sadar kembali. Dia menundukkan pandangan. Itu adalah liontin giok yang dulu aku pecahkan dan kini dipungut satu persatu. Dipasangkan benang emas. Menyusun bentuk semula. Aku menyuruh orang untuk mencari tahu. Sepertinya Lin Feng tinggal di asrama perawat. Nenek telah melakukan kesalahan. Nenek akan meminta maaf secara langsung kepadanya. Song Ziwei menatapnya lewat masa lalu. Nenek Song yang terbiasa hidup mewah. Seolah-olah tiba-tiba menjadi jauh lebih tua.
Banyak hal nenek akan lakukan. Dia menggenggam tangannya erat. Hati yang dingin seperti liontin giok. Aku akan membawa Lin Feng kembali. Di sisi lain, Lin Xingwan mendorong keranjang belanja dan berjalan bersamaku di supermarket. Lin Feng, malam ini kamu ingin makan apa? Aku tersenyum sambil menyebutkan beberapa jenis masakan. Lin Xingwan setuju satu persatu. Senyuman merekah di matanya. Dia menggenggam erat tangan yang kami saling kaitkan. Kedua orang itu berjalan keluar dari pintu utama supermarket. Dengan banyak hasil belanjaan, aku mengayunkan tangan yang kami kaitkan. Aku ingin kembali dulu ke toko untuk menata biji kopi yang akan dipakai esok hari. Sang pelukis besar. Apakah kamu mau ikut denganku? Lin Xinwan menciumnya di pipi. Tentunya, dua orang yang sedang bermesraan. Semua adegan itu tertangkap dalam mata orang lain. Song Ziwei tiba-tiba maju dan menarikku dengan kuat ke arahnya. Lin Feng mencium pipiku dengan penuh rasa cemburu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa membiarkan wanita lain menyentuh Lin Feng? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Mata Song Ziwei merah karena amarah. Hatiku sakit seperti disiksa. Apakah kamu tahu betapa sakitnya aku melihatmu menciumnya? Dia memelukku dengan marah seperti orang gila. Meski aku berusaha keras melepaskan diri, dia tidak mau melepaskan. Song Ziwei mencium bibirku, seolah-olah ingin menutupi semua bekas yang ditinggalkan wanita lain. Lin Feng, kamu adalah milikku. Hanya bisa menjadi milikku. Sebelum malam eksekusi, lepaskan dia. Tampar dengan keras. Mengarah ke wajah Song Ziwei. Song Ziwei merasakan sakit. Barulah dia dengan susah payah melepaskan aku. Aku segera melepaskan diri. Lin Xinwan segera dengan penuh kepedulian melindungiku di belakangnya. Menggenggam tanganku dengan erat. Song Ziwei mengusap darah di bibirnya. Matanya penuh dengan urat merah. Lin Feng. Aku segera menutup telingaku. Tidak ingin mendengar apapun yang akan dia katakan. Lin Feng, tolong jangan seperti ini. Aku sudah mengalami keguguran. Sekarang aku sudah bersih. Song Ziwei melihat sikap perlawanku. Seperti tertusuk panah di hati. Kau seperti menyuruhku mati. Lin Feng. Lihat aku sekali saja, bolehkah? Tolonglah. Dia melepaskan semua kemewahan dan martabatnya. Dengan suara lembut memohon padaku. Aku hanya menutup mata. Lin Xinwan melihat sikapku seperti ini. Segera berdiri menghadang di depanku. Song Ziwei. Tolong lepaskan dia. Wajah Lin Xinwan yang selalu lembut kini menunjukkan dingin. Apa kamu belum cukup menyakitinya? Dengan alasan apa kamu datang mencarinya lagi? Song Ziwei tidak melihatnya. Hanya terus menatapnya. Aku yang di belakangnya. Mataku penuh dengan rasa sakit. Lin Qingwan tidak berkata banyak lagi. Memegang tanganku. Memanggil sebuah taksi. Menarikku naik ke dalam mobil. Kemudian taksi itu pergi menjauh. Meninggalkan Song Ziwei berdiri di tempat itu. Dia menatap arah kami pergi. Sakit hingga ke hati. Ternyata saat aku melihatnya membawa Su Mochi pergi dulu, betapa sakitnya itu. Kalau saja dia tahu, pasti dahulu tidak akan membiarkan Su Mochi masuk ke keluarga Song. 1. Apakah Lin Feng baik-baik saja? Aku membuka mata. Sudah lama aku berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Lin Xinwan penuh kerisauan di wajahnya. Saat melihat aku terbangun, akhirnya dia menghela napas lega. Aku mengusap mataku. Tepi cangkir di tangan Xinwan sudah menyentuh bibirku. Jangan pikirkan hal itu lagi. Minumlah air sedikit. Aku mengangguk. Mengambil cangkir kopi. Fan buru-buru menggosok tanganku. Hati. Dengan suara mengeong yang gelisah, Lin Xinwan mengangguk pelan. Kepala kecilnya. Dia sudah lama menunggu kamu bangun di sana. Kemudian dengan lembut menatapku. Aku sudah memasakkan bubur sayur favoritmu. Janji padaku untuk beristirahat dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku menatap matanya yang lembut. Jantungku berdetak kencang di dalam dada. Aku sudah menghubungi orang yang akan mengirim barang ke toko. Setelah kamu minum semangkuk bubur, aku yang akan membereskannya. Kamu beristirahat dengan baik. Dia mencium bibirku. Lama sekali sebelum akhirnya melepaskan dengan enggan. Aku pergi ke Duanzu. Lin Xinwan tersenyum dan berbalik turun ke bawah. Lin Feng. Lihat aku. Song Ziwei berdiri di belakangku. Dengan nada penuh keluhan. Aku hanya sibuk membuka toko sendiri. Benar-benar menganggapnya seperti udara. Lin Feng. Dengarkan aku. Song Ziwei tanpa menyerah mengikuti aku masuk ke dalam toko. Melihat aku dengan mahir membuka mesin. Membersihkan gelas dan piring. Dia terdiam sejenak.
Sesuatu yang selama ini dia abaikan tiba-tiba muncul kembali. Hanya aku yang ingin menjalani hidup yang santai dan bebas di masa depan. Anak laki-laki dan dia duduk berdampingan di bawah langit berbintang. Lin Feng, tidak peduli seperti apa hidup yang ingin kamu jalani, aku akan selalu menemanimu. Suara gadis itu masih terdengar kekanak-kanakan. Itu adalah mereka saat SMP. Ciwei, kamu tidak akan mengerti. Anak laki-laki hanya tersenyum. Gadis itu mulai cemas. Kenapa aku tidak akan mengerti? Anak laki-laki ragu sejenak lalu berkata, karena kamu nantinya pasti akan menjadi penerus keluarga Song. Harus memikul tanggung jawab keluarga dan tekanan perusahaan. Kamu akan terpaksa karena tekanan. Menikah dengan seorang suami yang memaksimalkan keuntungan untukmu. Melahirkan banyak sekali anak. Membesarkan mereka menjadi penerus yang layak. Sedangkan aku tidak ingin menjalani hidup seperti itu. Aku ingin membuka sebuah kedai kopi kecil. Dan menjalani hidup bebas bersama seseorang yang romantis. Gadis itu dengan cepat menggenggam tanganku. Lin Feng, aku tidak akan seperti itu. Aku hanya ingin menikah denganmu. Anak laki-laki hanya tersenyum. Tapi tidak menatapnya. Kemudian anak laki-laki itu juga perlahan jatuh cinta padanya. Untuknya dia mengubah gaya hidupnya. Menjadi keluarga teladan. Mendengarkan nasihat. Gadis itu juga melupakan keinginannya untuk melupakan anak laki-laki itu. Dan langit berbintang itu. Song Ziwei tiba-tiba meneteskan air mata. Air matanya jatuh di punggung tanganku. Aku sedikit bergerak. Barulah aku bersuara. Song Ziwei, kita sudah bercerai. Tak ada hubungan lagi. Suaraku terdengar dingin. Seolah aku benar-benar sudah tidak peduli padanya lagi. Lin Feng, maafkan aku. Aku tahu semuanya. Sumochi. Dia orang yang diatur orang lain untuk membalas dendam padaku. Dengan sengaja mendekatiku. Memberiku obat. Semua fitnah dan tuduhan yang tak berdasar terhadapmu. Aku juga sudah tahu. Aku mengangkat alis bertanya siapa yang mengaturnya. Song Ziwei buru-buru menjelaskan. Itu adalah musuh bebuyutanku di dunia bisnis. Sumochi sebenarnya adalah kekasih simpanannya. Dia telah mengikutinya bertahun-tahun tanpa status, lalu ditinggalkan oleh wanita kaya itu. Jadi dia memberiku obat. Lin Feng, aku dan nenek sudah menghukumnya. Dia tidak akan pernah ada hubungan dengan kami lagi. Aku mengejek, Tuan Song, tolong keluar dari tokoku. Aku tidak bisa menampung orang seagung Anda di sini. Wajah Song Ziwei tampak terluka. Karena kesalahan masa lalu tidak bisa diperbaiki. Maka aku akan mengejarmu kembali. Kita lupakan masa lalu. Bagaimana kalau hanya masa depan saja? Aku marah sampai tertawa sinis. Song Ziwei, tolong jangan bertindak seenaknya ya. Namun apapun yang kukatakan, Song Ziwei tak bergeming. Benar-benar mulai mengejarku kembali. Keesokan harinya, saat aku baru membuka pintu toko, dia sudah memegang tabung bunga mawar yang masih berembun. Masuk ke dalam toko dengan seenaknya. Song Ziwei, toko ini tidak membutuhkan barang seperti itu. Tapi dia hanya meletakkannya di meja kopi dengan seenaknya. Lin Feng, aku ingin makan puding buatanmu sendiri. Sambil berkata, dia mengeluarkan kartu hitam. Aku beli 50 porsi. Aku bersandar di dinding. Menunjukkan ekspresi pura-pura tersenyum tanpa hati. Tidak dijual. Hari ketiga, Song Ziwei tidak mengirimkan mawar. Melainkan langsung membawa sekelompok orang. Mereka menggendong berbagai kotak kardus masuk ke toko. Saya buru-buru menghalangi di pintu. Apa yang kalian lakukan? Song Ziwei cepat melangkah maju beberapa langkah. Lin Feng, aku hanya ingin mengganti mesin kopi di tempatmu dengan yang lebih canggih. Wajahku penuh dengan sikap dingin. Jangan, cepat bawa orangmu pergi. Begitu terus, berulang kali. Song Ziwei muncul di depan toko tepat waktu setiap hari. Melihatku membuka toko. Menunggu aku tutup toko. Diam-diam menemani di samping. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Setelah pelanggan pergi, aku menariknya masuk ke dalam toko. Wajahku penuh kemarahan. Song Ziwei, apa kau kekanakan? Masih main trik-trik kecil seperti ini? Song Ziwei melihat kemarahanku. Tidak membantah. Hanya sedikit tersenyum tipis. Melihat dia seperti itu membuatku semakin marah. Song Ziwei, kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi. Kalau kamu terus seperti ini, toko saya juga tidak akan bisa bertahan. Song Ziwei hanya berdiri di sana sambil menunduk. Seperti murid yang sedang dimarahi, Lin Feng. Aku tidak akan mengejar orang lain. Aku hanya bisa seperti ini. Dulu aku juga mengejar seperti ini.
Kitalah yang akan menikah. Song Ziwei memang tidak pandai mengejar cinta. Dia hanya bisa dengan canggung menunjukkan hasrat memilikinya. Menggunakan status sebagai putri dari keluarga besar agar orang lain tidak mendekatiku. Dulu aku juga diperlakukan dengan cara mencintai yang canggung seperti itu. Kupikir dia akan selalu begitu terhadapku. Tapi siapa sangka dia yang seperti itu juga bisa menyakitiku. Aku tertawa dingin. Song Ziwei, tidak perlu seperti itu. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kita tidak mungkin lagi. Aku dan Xinwan juga akan menikah. Tolong jangan ganggu kami lagi nanti. Song Ziwei merasa seperti jatuh ke lubang es. Segala organ tubuhnya terasa membeku. Lalu semuanya hancur berkeping-keping. Menikah? Kalian akan menikah? Dia melangkah maju satu langkah dan menggenggam pergelangan tanganku. Seolah-olah ingin mematahkan tanganku. Aku menahan sakit dan mengertakkan gigi berkata, "Jangan ganggu kehidupan kami lagi." Tiba-tiba dia memeluk leherku. Menciumku dengan tergesa-gesa. Tidak mengizinkanku, tidak mengizinkan dia. Aku mendorongnya. Song Ziwei, kamu sudah gila. Dia dengan mata merah berkata padaku dengan gila. Saat kehilanganmu, aku sudah gila. Song Ziwei menggigit leherku. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya membagi cintaku padamu dengan orang lain. Lin Feng, beri aku kesempatan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan menjadi Song Ziwei yang setia padamu. Setia sampai akhir. Malam ini aku berteriak. Dalam suara yang penuh getaran, Lin Xinwan menamparkan Song Ziwei, melindungiku di belakangnya. Lin Feng, jangan lihat, jangan menoleh, cepat pulang. Serahkan semuanya padaku selanjutnya, boleh? Dia memasukkan kunci mobil ke tanganku. Cepat pergi. Aku tahu sebagai pria, tidak nyaman untuk bertindak kasar pada wanita. Lalu aku mengangguk dan berlari keluar. Lin Xinwan melihatku menyalakan mobil. Baru saja merasa lega. Berbalik dan melihat Song Ziwei. Wajahnya yang jarang berubah menjadi dingin. Matanya penuh dengan kemarahan. Song Ziwei, jangan terus mengganggunya. Kamu terus-menerus mengganggu hanya menyakitinya. Kamu tahu tidak? Dia masih sering mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang tulang rusuknya yang hancur diinjak kuda yang menjadi gila. Mimpi tentang kamu meninggalkannya di pegunungan bersalju. Segera akan terkubur oleh longsoran salju. Song Ziwei terpana di tempatnya. Kemarahannya langsung hilang. Maafkan aku. Selain minta maaf, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Lin Xinwan tiba-tiba menamparnya. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, lepaskan dia saja. Song Ziwei terpental oleh tamparan itu. Tepi bibirnya mengeluarkan darah segar. Namun dia tidak melawan. Hanya berdiri terpaku di tempat. Masih mengucapkan dalam hati. Maafkan aku. Lin Xinwan. Melihat dia begitu diam, langsung membalik badan dan pergi. Tidak tahu sudah berapa lama berdiri di toko itu. Song Ziwei baru tersadar. Ketika dia datang lagi keesokan harinya, dia hanya melihat sebuah papan tergantung di pintu. Toko diserahkan. Song Ziwei melihatnya sangat lama baru melangkah maju. Berbalik pergi. Nenek Song begitu mendengar kabar Song Ziwei akan datang kembali. Dia sudah duduk di sofa menunggu Lin Feng sejak lama. Dia segera menoleh ke belakangnya. Tidak ada siapapun. Nenek, dia tidak akan kembali. Luka di wajah Song Ziwei belum sembuh. Nenek Song melihat itu. Langsung merasa sakit hati. Nenek, ini masih untukmu. Dia mengulurkan tangan. Di telapak tangannya masih ada liontin giok yang diperbaiki dengan benang emas. Lin Feng berkata jangan. Nenek Song terdiam sejenak. Kemudian memukul dada dan menghentakkan kaki. Semuanya salah Su Mochi itu bajingan. Menantu perempuan saya sampai terpaksa pergi karena dia. Song Ziwei tidak berkata apa-apa. Hanya mendengarkan kata-kata kutukan Nenek Song. Bajingan itu benar-benar gila. Tidak terkendali sampai di rumah buang air sembarangan. Saya langsung menyuruh orang mengantarnya ke Tuan Gu. Melihatnya membuat saya kesal. Tapi bajingan ini malah membuat saya sadar. Nenek Song segera menariknya. Berbisik di telinga Song Ziwei, Ziwei, lihat apakah kamu bisa memberi Lin Feng obat. Kamu mengandung anaknya. Dia tidak akan bisa kabur lagi. Setelah Song Ziwei mendengar itu, dia segera menggelengkan kepala. Nenek, kita tidak bisa seperti ini. Lin Feng sendiri sebenarnya tidak ingin punya anak secepat itu. Belum sempat dia selesai berbicara. Nenek Song sudah marah. Ziwei, masih ada cara lain untuk membuatmu menikah lagi. Apakah kamu mau? Hanya ini caranya. Pertama buat dia punya ikatan dengan anak.
Lin Feng pada dasarnya adalah anak yang berhati lembut. Kita melayani kamu dengan rendah hati. Dan memiliki anak. Kamu pikir dia masih akan meninggalkanmu? Song Ziwei tidak berkata apa-apa. Melihat kebimbangan itu, Nenek Song segera berkata, Ziwei, apakah kamu sudah tidak mencintainya? Kamu pasti masih mencintainya, kan? Kamu yakin membiarkannya sendirian di luar sana? Daripada membiarkannya bersama wanita lain. Lebih baik memberinya anak. Kita akan mengompensasinya dengan baik. Dia bilang tidak mau anak. Tapi begitu kamu mengandung, dia pasti tidak tega. Dan kamu akan menjadi ibu anak itu. Kamu bilang dia bisa rela benar-benar meninggalkanmu. Mata Song Ziwei menggelap. Nenek itu gampang diurus. Nenek Song segera mendengar. Langsung mengetuk dadanya dan menyerahkan semua pada nenek. Nanti kamu hanya perlu menemui Lin Feng. Kata-katanya memang begitu. Beberapa hari berturut-turut. Song Ziwei belum juga mengambil keputusan bulat. Sampai Nenek Song sendiri memasukkan obat dan selembar catatan ke tangannya. Ziwei, ini alamat Lin Feng yang kukirim orang mencarinya kemana-mana. Jangan bilang ini memakan banyak tenaga nenek. Song Ziwei meluruskan dan membuka catatan itu. Ternyata Lin Feng memang pindah ke kota lain. Hatiku kembali sakit. Apa dia benar-benar sejelek itu? Lebih baik menyerahkan toko. Pindah ke kota baru. Daripada melihatnya. Apakah Lin Xinwan itu benar-benar sebaik itu? Dia menggenggam erat tabung obat di telapak tangannya. Dengan suara berat berkata, Nenek, aku akan segera mencari Lin Feng. Wajah Nenek Song cerah, Ziwei. Dia pasti masih menyimpan perasaan selama lebih dari 20 tahun padamu. Dia benar-benar bisa berkata tidak kalau mau tidak. Dia mendorong Song Ziwei keluar pintu. Aku sudah membuat janji. Dengan pesawat pribadi perawat. Kamu cepat cari dia saja. Sampai akhirnya duduk di pesawat. Song Ziwei masih merasa agak tidak nyata. Dia menundukkan kepala memandang tabung obat di telapak tangannya. Hatinya masih ragu-ragu. Dia menutup mata. Memasukkan tabung obat itu ke dalam tas. Song Ziwei berbisik pelan. Kali ini anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Pesawat mendarat dengan mantap. Dia ragu-ragu cukup lama. Akhirnya menekan nomor telepon yang tertera di catatan. Halo, apa kabar? Suara pria dari sisi pengeras suara tetap hangat seperti dulu. Membuat hatinya bergetar berkali-kali. Halo, tidak ada siapa-siapa. Song Ziwei menggenggam ponsel dengan erat. Baru akhirnya berkata pada saya yang ada di seberang layar. Lin Feng, aku diperawat sekarang. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Biar aku pamit denganmu, boleh? Aku duduk di restoran Michelin yang mewah dan rapi. Menatap makanan Perancis yang dulu paling aku suka di meja makan. Tetapi saat ini tidak ada selera sama sekali. Song Ziwei berhati-hati memandangku. Bersuara nyaring. Lin Feng, kamu tidak suka? Mau pindah restoran? Aku menatap Song Ziwei tanpa ekspresi. Tidak perlu. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Mulai sekarang kita pisah jalan. Tak akan pernah bertemu lagi. Pisah jalan. Hati Song Ziwei tersakiti dalam oleh 4 kata ini. Matanya memerah. Aku terlihat tak berdaya. Perasaan Lin Feng selama lebih dari 20 tahun. Apakah kau benar-benar tak menginginkannya lagi? Aku mengejek Song Ziwei dengan dingin. Apa masih ada yang bisa dibicarakan di antara kita? Aku sudah memberikan tempat untuk keluargamu yang beranggotakan 3 orang. Wajah Song Ziwei penuh penyesalan. Lin Feng, jangan berkata seperti itu. Aku sudah memukul anak itu. Kita akan memiliki seorang anak yang milik kita berdua. Dia menatapku dengan penuh harap. Berusaha mencari sisa cinta di wajahku. Namun aku hanya menatapnya dengan dingin sambil memberikan ultimatum terakhir. Song Ziwei, kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan. Aku masih ada urusan. Melihat aku seperti ini, dia sudah terlalu sakit untuk berkata-kata. Dengan menggigit gigi, dia hanya bisa mengucapkan kalimat ini dengan susah payah. Kamu mau pergi kemana? Apa urusannya denganmu? Kalau cuma omong kosong seperti ini, itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sambil berkata demikian aku langsung berdiri. Mendorong kursi dan hendak pergi. Song Ziwei langsung menghentikanku. Dengan tulus berkata, Lin Feng, tolong katakan padaku. Biar aku tahu memang apa sih yang lebih penting dari aku. Aku dengan wajah tanpa ekspresi berkata, tidak ada yang lebih penting dari kamu. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Membawaku istri mencoba baju pengantin atau semacamnya. Song Ziwei tidak menyerah dan bertanya lagi. Matanya penuh dengan pembuluh darah yang menyeramkan. Lin Feng, jangan bohongi aku.
Kalau kamu bilang padaku seperti ini, lebih baik aku mati saja. Tangan Song Ziwei tanpa sadar menggenggamku. Berusaha mencari celah sekecil apapun. Aku mengerutkan kening. Song Ziwei, lepaskan aku. Aku datang menemui kamu karena kamu bilang akan berpisah. Tidak kusangka kamu cuma asal cari alasan. Seandainya aku tahu aku tidak seharusnya percaya padamu lagi. Song Ziwei, ini sudah berapa kali kamu bohongi aku? Aku sudah nggak bisa hitung. Sejak kamu hamil, kamu terus-terusan bohongi aku. Aku cuma ingin pergi dari Song Ziwei. Lepaskan aku. Juga lepaskan dirimu sendiri. Tidak ada kemungkinan lagi antara kita. Aku akan punya hidupku. Kamu juga akan punya hidupmu. Bukankah lebih baik kita berpisah secara terhormat seperti ini? Namun senar terakhir di otak Song Ziwei sudah putus sejak lama. Dia sama sekali tidak bisa percaya. Tidak ada hidupku. Lin Feng tanpa kamu. Aku sama sekali tidak bisa bertahan hidup. Tolonglah, kembalilah padaku, baiklah. Aku melepaskan tangannya. Song Ziwei, apakah kamu pernah berpikir, saat aku menikahimu dulu sudah memberatkan diriku sendiri. Awalnya aku hanya ingin menjalani hidup yang bebas dan santai. Demi kamu, aku mengorbankan segalanya. Memakai topeng. Menjadi ibu rumah tangga yang tahu diri dan patuh itu. Lalu bagaimana dengan kamu? Tidak hanya tidak mengerti aku. Bahkan dengan pria lain kamu membuat seorang anak. Tanpa peduli harus aku toleransi semua ini. Bahkan kamu terus-menerus bilang, kamu punya alasan tersendiri. Apa alasanmu itu? Sepertinya kamu haus kalau bicara. Aku mengangkat gelas air di atas meja yang tidak bergerak sedikit pun. Langsung meneguknya. Lin Feng, jangan minum. Song Ziwei menatapku dengan mata terbuka saat aku meneguk semua air itu. Jari-jari di udara tak bergerak lama. Aku bertanya-tanya dan melihat ke gelas. Ada apa? Apa ada masalah dengan air ini? Cepat Lin Feng, cepat naik mobil. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia tak peduli apapun. Sambil berkata begitu, dia menarikku dan berlari keluar dari restoran. Aku berusaha keras melepaskan diri darinya. Apa yang kau lakukan? Tapi aku tiba-tiba merasa ada rasa panas yang tak terjelaskan mengalir di tubuhku. Song Ziwei segera memasukkan aku ke dalam mobil. Ada apa ini? Aku berbaring di kursi belakang mobil tertutup. Di dalam kabin mobil, penuh dengan aroma cemara. Saat ini seolah berubah menjadi afrodisiak yang sangat kuat. Aku terus mengerang. Song Ziwei dipenuhi rasa penyesalan. Dia datang lebih awal waktu itu. Tanpa sadar menambahkan obat ke dalam air. Kata-kata Nyonya Song seakan kembali terdengar di telingaku. Dan aku sepertinya kehilangan akal sehat. Hanya terus mendekatinya. Matanya menjadi gelap. Lin Feng, tahukah kamu siapa aku? Melihat aku yang berantakan pakaiannya. Tak bisa lagi menahan gelombang cinta yang membara dalam diriku. Tahukah kamu? Aku melihat kamu bersama wanita lain. Hatiku sangat sakit. Dia dengan lembut mencium pangkal leherku. Jari-jarinya menyusup di sela jemariku. Apakah dia pernah mencium di sini padamu? Apakah dia tahu di mana kamu paling suka dicium? Membuat suasana di antara kami berdua semakin membara. Aku menggigit bibirku. Kamulah Song Ziwei. Mencium bibirku. Lalu dengan suara rendah penuh rayuan bertanya, siapakah aku? Tak kusangka aku sudah kehilangan akal karena efek obat tersebut. Aku tiba-tiba mendorongnya pergi. Kamu bukan Xinwan. Sebenarnya siapa kamu? Song Ziwei melepaskanku seketika. Matanya masih menyimpan sedikit kejernihan. Lin Feng, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Aku adalah Ziwei. Aku adalah Song Ziwei yang paling kamu cintai. Namun aku bergumam. Song Ziwei tidak mengenal Xinwan. Di manakah Xinwanku? Di mana Song Ziwei saat ini? Dia akhirnya merasakan betapa hancurnya hati seseorang. Jika sebelumnya dia masih bisa menipu dirinya sendiri, menyuruh diri sendiri, aku hanya sedang marah sesaat dan sengaja membuatnya marah. Tidak mungkin dia tidak mencintainya tapi malah jatuh cinta pada orang lain. Namun keadaan sekarang jelas memberitahunya. Dia sudah tidak penting dalam hatiku. Orang yang paling aku cintai jelas bukan dia lagi. Song Ziwei tersenyum pahit dan duduk kembali di kursi pengemudi. Lin Feng, aku dulu sudah menyakitimu. Menyakitimu sedemikian rupa. Sekarang bagaimana mungkin aku berani menyakiti kamu lagi? Song Ziwei melihat pria yang dia cintai dari cermin spion. Dia tahu ini benar-benar saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng. Asal kamu bisa bahagia. Orang di sampingmu bukan aku pun tidak masalah. Mobil mulai menyala.
melaju cepat menuju arah rumah sakit. Lin Feng, jika 10 tahun kemudian aku berbuat tidak baik padamu, kamu harus pergi. Jangan pernah memaafkanku. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat kata-kata ini. Song Ziwei yang berumur 16 tahun menulis dengan teliti. Kata-kata yang dia tulis dengan sungguh-sungguh di surat itu. Jika saat itu dia tahu, Song Ziwei yang berumur 26 tahun akan membuatku menderita karena orang asing ini. Bahkan memberiku obat, berusaha mengambil alih hidupku. Dia pasti akan membunuh dirinya yang sekarang, kan? Matanya penuh air mata. Lin Feng berjanji padaku untuk tidak pernah memaafkanku. Song Ziwei mengantarku yang masih dalam pengaruh obat ke UGD. Kemudian dia menggunakan ponselnya untuk menghubungi Lin Xinwan. Melihat sosok Lin Xinwan yang berlari dengan cepat, akhirnya dia pergi. Saat berpisah, dia menatapku dengan penuh kerinduan. Aku berdiri di puncak bukit. Ujung rambutku sudah basah oleh keringat. Xinwan, aku sangat menyukai laut di sini. Lin Xinwan tersenyum padaku. Mengambil sepeda gunung yang kugenggam. Aku memeluknya sambil menunjuk kata-kata di album lukisan. Xinwan, ayo kita pergi ke Yunani. Xinwan, lukisanmu ini masih terasa sepi. Dan kamu pernah bilang kamu paling benci kesepian. Jadi aku ingin pergi bersamamu sekali lagi. Mataku bersinar. Lin Xinwan melihat kembali lukisan lamanya. Lalu menatapku, tanpa sadar mencium pipiku. Satu ciuman yang indah. Jika ada kamu, laut ini pasti akan kembali hidup seperti sedia kala. Faktanya memang begitu. Aku membuka kedua tangan, menyambut sinar matahari. Laut di bawah tebing, sepertinya berhenti dari kesunyian sebelumnya, menjadi berkilau seperti gelombang. Setelah malam ini kita akan menatap laut bersama lagi, menjelajahi semua lautan di dunia ini. Aku memeluknya, mataku penuh dengan harapan. Namun dia sama sekali tidak menganggap kata-kata itu sebagai lelucon, melainkan mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Kalau begitu aku akan melukis semua lautan itu, bersama kamu dan aku, dan juga Fan Fan. Kita akan berada di tepi laut. Dia perlahan mencium sudut bibirku, seolah meninggalkan cap yang tak akan pernah pudar selamanya. Sudah janji, kita akan menjelajahi semua lautan. Selalu bersama. Audio ini dihasilkan oleh MOYIN Studio AI.